Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Bapak, khususnya di pelajaran IPS ya, Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 4 SD Al Insan Cemerlang. Insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kenampakan alam. Kalau kemarin kita belajar mengenai kenampakan alam daratan, yang mana ada beberapa macam ya, kurang lebih ada 7, dari mulai gunung dan pegunungan sampai pantai. Insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan di kenampakan alam yang kedua, yaitu kenampakan alam perairan. Anda semua bisa dibuka di halaman 12 di buku paket, di halaman 12 sampai halaman 14. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah membersamai para putranya, putra dan putrinya untuk belajar walaupun masih dalam kondisi seperti ini. Baik, kita awali saja di hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan saja ya di beberapa slide yang Bapak akan sampaikan. Ini yang sudah kemarin, ini juga sudah ya. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan belajar di dua kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Yang pertama yang termasuk ke atau kenampakan alam perairan yang pertama adalah danau. Kalau perhatikan secara definisi, danau itu adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau terbentuk dari proses alamiah seperti gunung meletus. Makanya kalau kita perhatikan ada gunung atau ada danau tektonik dan ada danau vulkanik. Jadi beda antara tektonik dan vulkanik. Kalau tektonik dikarenakan gempa bumi, kalau vulkanik dikarenakan gunung meletus. Tapi kalau kita perhatikan yang ada di Indonesia khususnya ya, itu banyak danau yang terbentuk dari letusan gunung. Seperti adanya danau Toba ya, ada danau Batur, ada danau Kalimutu. Itu ternyata kalau kita perhatikan, misalkan danau Toba itu akibat dari gunung Toba. Gunung Batur juga sehingga atau terbentuklah sebagai danau Batur. Apa sih manfaatnya? Kita perhatikan di sini ada gambar sedang olahraga. Olahraga dayung dan kano biasa dilakukan di danau. Jadi di antara pemanfaatannya, yang pertama adalah sebagai olahraga dayung, yang kedua sebagai lahan untuk budidaya ikan, kemudian ketiga sebagai rekreasi, dan keempat adalah tempat pengairan sawah bagi para petani. Itu adalah manfaat dari danau. Ini video berkaitan dengan danau ya. Kita perhatikan dulu. Atau kita lewat dulu ya. Yang kedua adalah rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Rawa di sekitar sungai banyak ditumbuhi tanaman bakau. Jadi ciri khas dari rawa itu pertama berair ya, dan berlumpur. Kemudian di sekitarnya ada tanaman bakau. Dan manfaat bagi kita ternyata selain tempat mencari ikan, rawa juga dipakai untuk tumbuhan bakau untuk mencegah terjadinya abrasi di pesisir pantai. Jadi dimanfaatkan ketika terjadi pengikisan tanah oleh air laut, maka dengan adanya pohon bakau itu sedikit menghambat sehingga terkikisnya pasir atau tanah oleh air laut itu terhambat dikarenakan ada tanaman bakau. Kemudian yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang di daratan. Sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan dan ke hilir ke laut. Itu adalah sungai. Kalau kita perhatikan ternyata sungai di Indonesia juga banyak sekali. Ada sungai Batangaru, ada sungai Musi, kemudian ada sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, ada sungai Kapuas di Kalimantan yang terkenal dengan sungai terpanjang. Itu adalah beberapa contoh sungai. Ternyata kalau kita lihat juga pemanfaatannya banyak sekali. Misalkan di gambar ini adalah pemanfaatan pasar sebagai pasar terapung yang banyak kita temukan di Kalimantan ya. Kemudian sebagai irigasi juga, kemudian sebagai peternakan ikan berupa tambak, sebagai olahraga, sebagai transportasi air, dan yang lebih hebat lagi ternyata sungai digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air seperti PLTA Cirata ya, atau Saguling dan sebagainya. Itu adalah pemanfaatan dari sungai. Dan yang terakhir yang termasuk kenampakan alam perairan itu adalah laut. Dimana kalau kita perhatikan secara definisi, laut itu adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Jadi pemisah dari daratan yang lainnya biasanya disekat oleh laut.
Dan ciri khas yang lain adalah air laut biasanya berasa asin, beda dengan air sungai ataupun air danau. Kalau ditanya apa sih manfaatnya? Ternyata banyak sekali, diantaranya satu, tempat nelayan mencari ikan. Kedua, sebagai makanan, sebagai sumber makanan laut. Kemudian ketiga, sebagai olahraga air. Keempat, sebagai perdagangan antar negara, juga sebagai sarana transportasi antar pulau. Nah, itu adalah beberapa hal yang termasuk kekenampakan alam perairan, yang mana tadi disebutkan dari awal. Yang pertama ada danau, yang kedua ada rawa, yang ketiga ada sungai, yang keempat ada laut. Itu diantara hal yang termasuk kenampakan alam perairan. Bisa untuk lebih menyempurnakan lagi, kalian mencari sumber yang lain berkaitan dengan materi yang tadi Bapak sampaikan di atas. Mungkin itu saja berkaitan dengan materi di hari ini, melanjutkan kenampakan alam daratan dan sekarang kenampakan alam perairan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan insya Allah sebagai pelengkapnya Bapak akan sediakan berupa latihan berkaitan dengan materi di atas. Kita di saja materi di hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi